Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How is life today? I hope that all of you are in good condition. Well, before we start our lesson today, let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to the next chapter. It's chapter 4. It's about things around us. Are you ready to study English? Apakah adik-adik mengetahui things around us? Kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba dilihat di sekitar sampean, itu ada benda apa saja? Ada kipas angin, ada sapu, ada meja, kursi, lampu, dan lain sebagainya. Apakah adik-adik sudah mengetahui bahasa Inggrisnya masing-masing benda tersebut itu apa? Kalau belum, kita belajar bareng-bareng ya. Well, silakan dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama, ada a globe. Apa itu globe? Ya, bola dunia. A clock, jam dinding. A cupboard, almari. A board, papan tulis. A picture, gambar. An air conditioner, AC. A door, pintu. A window, jendela. A book, buku. A table, meja. A wall, dinding. A desk, meja. A chair, kursi. A floor, lantai. Nah, semua kata-kata tersebut itu dinamakan noun. Dalam bahasa Inggris disebut noun. Apa itu noun? Yaitu kata benda. Kata benda bisa berupa yang pertama person. Person apa artinya? Orang, oke. Nama orang itu termasuk benda juga. Yang kedua, animal. Apa itu animal? Ya, hewan. Nah, nama hewan itu juga termasuk benda. Yang ketiga, place. Apa itu place? Ya, tempat. Biasanya kita menyebut public place, tempat umum. Misalnya, perpustakaan, kafe, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah thing. Apa itu thing? Ya, thing itu benda. Yang sudah kita sebut tadi ya, ada meja, kursi, jam dinding, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu idea. Apa itu idea? Idea adalah ide, biasanya berupa peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Now, please listen to me and repeat after me. Dengarkan saya dan ulangi setelah saya. Chair, table, desk, window, door, floor, wall, picture, whiteboard, rubber, eraser, calendar, clock, broom, cupboard, bookshelf, book, ruler, pencil, pen, bag, sharpener, shoes, scissors, vase, ceiling, lamp or light, fan, globe, air conditioner. Oke adik-adik, sekarang coba adik-adik apakah ada yang pernah mengetahui kata have atau has? Apa itu have atau has? Ya, have atau has itu artinya mempunyai. Bedanya apa?
Ya, benar sekali. Kalau have itu digunakan subjek apa saja? I, you, we, dan they. Masih ingat ya subjective pronoun? Oke, kalau have kita menggunakan I, you, we, they subjeknya. Yang kedua has. Lalu has digunakan oleh subjek apa? Yaitu he, she, dan it. Oke. Sekarang ke contoh yang pertama. I have an apple. I have an apple. Saya mempunyai sebuah apel. Nah, di situ karena subjeknya I yaitu saya, dia menggunakan have atau has? Ya, dia menggunakan have. Misalnya kalau mereka mempunyai sebuah apel, pakainya have atau has? Ya, dia pakainya have. They have an apple. Begitupun dengan we. Jika subjeknya we, artinya kita, apakah menggunakan have atau has? Ya, menggunakan have. We have an apple. Selanjutnya has. Contohnya, Siti has 3 cats in her house. Siti has 3 cats in her house. Siti mempunyai 3 kucing di rumahnya. Oke, kenapa dia menggunakan has? Kenapa tidak menggunakan have? Karena subjeknya Siti. Siti kalau dijadikan pronoun itu menjadi apa? Ya, dia menjadi she atau dia perempuan. Jadi dia menggunakan has, bukan have. Contoh yang selanjutnya. Rudy has a nice motorcycle. Rudy has a nice motorcycle. Artinya Rudy mempunyai sepeda motor yang bagus. Nah, di situ subjeknya Rudy. Kenapa dia menggunakan has? Ya, Rudy kata gantinya sama dengan he yang artinya dia laki-laki. Jadi menggunakan has. Bisa dipahami? Selanjutnya kita belajar tentang there is dan there are. Apa itu there is dan there are? Oke, artinya there is dan there are itu adalah di sana ada bla bla bla. Bla 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 atau titik-titik itu apa? Noun, diisi kata benda. Di sana ada sebuah bolpen. Di sana ada 2 buku dan lain seterusnya. Nah, itu kita menggunakan there is atau there are. Perbedaannya apa? Kalau there is, kata bendanya jumlahnya adalah 1, yaitu tunggal. Kita biasa menyebut tunggal dalam bahasa Inggris itu adalah singular. Kalau there are, kata bendanya ada berapa? Ya, ada lebih dari 1 atau banyak. Kita bisa menyebutnya sebagai plural. Plural noun. Misalnya 2 buku, 5 ballpoint, 7 kipas angin, dan seterusnya. Benda yang lebih dari 1 itu dinamakan plural dan kita menggunakan there are. Silakan disimak beberapa contoh penggunaan there is dan there are. Yang pertama, there is a cat. Artinya apa? Ada seekor kucing. There is a black hat. Ada sebuah topi hitam. There is a new brand of chocolate. Ada coklat produk baru. There is a girl sitting in the bench alone. Ada seorang wanita atau perempuan duduk di bangku sendirian.
Nah, tadi termasuk penggunaan there is, diikuti oleh kata benda yang jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya 1, atau artinya sebuah atau seorang atau seekor, seperti itu. Contohnya sekarang yang menggunakan there are, kita tetap menggunakan kata benda tadi ya, cat, black hat, dan seterusnya. Coba kalau menggunakan there are, apanya yang berubah? Yang pertama, there are 2 cats. There are 2 cats. Ada 2 kucing. Nah, di situ silakan dilihat. Yang berubah apanya? Yaitu kata bendanya. Yang tadi there is menggunakan a cat, yang sekarang there are menggunakan 2 cats, artinya 2 kucing. Nah, kata benda kalau lebih dari 1 disebut plural noun. Dan bendanya kita tambahkan s atau is. Nah, a cat jadi 2 kucing, berarti 2 cats, dan seterusnya. Contoh yang kedua, there is a black hat. Kalau digunakan there are, kalau menggunakan there are, kata bendanya jadi seperti apa? Misalnya, there are 5 black hats. There are 5 black hats. Nah, karena dia plural noun, black hat-nya ada berapa? Yaitu ada 5. Jadi dia hat-nya menggunakan s. Oke, tambahan s. There are 5 black hats. Selanjutnya, there are new brand of chocolates. There are new brand of chocolates. Kita menghilangkan karena artinya adalah sebuah. Oke, jadi kita hilangkan. Misalnya kita tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, kita tidak usah menggunakan jumlah, tidak apa-apa. Tetapi nounnya kita tambahkan s yang menunjukkan adalah jamak. There are new brand of chocolates. Selanjutnya, there are some girls sitting in the bench alone. There are some girls sitting in the bench alone. Nah, di sini juga tidak ada jumlahnya. Tinggal kita menambahkan s pada kata bendanya. Kata bendanya di situ apa? Yaitu girl. Jadi, kita menambahkan s di akhir setelah girl ya. There are some girls, yang artinya beberapa wanita atau perempuan, sitting in the bench alone, duduk di bangku sendirian, seperti itu. Berikutnya kita belajar tentang artikel. Apa itu artikel? Artikel dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata sandang. Artikel dibagi menjadi 2. Yang pertama definite article, yang kedua indefinite article. Definite article maksudnya apa? Yaitu kata sandang yang bendanya sudah spesifik atau khusus. Seperti apa itu? Silakan disimak contoh berikut. Yesterday I bought a bag. Yesterday I bought a bag. Artinya apa? Kemarin saya membeli sebuah tas. The bag's color is pink. The bag's color is pink. Warna tasnya adalah pink. Oke, kita di situ menggunakan the ya. Kita tambahkan the sebelum kata benda bag. Karena apa? Karena bag di situ sudah khusus, yaitu yang kita beli kemarin, ya kan? Nah, jadi bukan tas yang lain, tapi tas yang saya beli kemarin. Jadi
subjeknya atau nounnya, atau kita sebut kata bendanya di situ sudah khusus. Jadi kita menggunakan artikel apa? The. Jenis artikel yang kedua adalah indefinite article, yaitu ada atau an. Atau an artinya adalah sebuah, seekor, seorang, dan lain sebagainya. Apa perbedaan dan an? Perbedaannya adalah digunakan saat kata bendanya berawalan konsonan sound. Kalau an digunakan saat kata bendanya berawalan vowel sound. Silakan disimak beberapa contoh penggunaan artikel Yang pertama, a city. Artinya apa? Sebuah kota. Nah, kita menggunakan ya. Karena apa? Karena suaranya, kata bendanya itu bersuara city, yaitu yang pertama keluar adalah huruf apa? Ya, seperti S atau C. Nah, jadi itu termasuk huruf konsonan. Jadi kita menggunakan Yang kedua, a woman. Artinya apa? Seorang perempuan. Nah, suara pertama, kata bendanya, suara pertama yang keluar adalah huruf apa? W. Jadi kita menggunakan Yang selanjutnya, a unicorn. Nah, di sini kita menggunakan atau an? Ya, kita menggunakan Karena apa? Karena suara yang keluar adalah huruf Y, unicorn. Meskipun dia tulisannya adalah huruf vokal, yaitu huruf U, jadi kita tetap menggunakan karena suaranya yang keluar adalah huruf Y, unicorn. Selanjutnya, a university. Sebuah universitas. Nah, kita juga menggunakan karena apa? Suara yang keluar adalah huruf konsonan. Yang terakhir yaitu a European. Orang Eropa. Nah, meskipun dia menggunakan huruf ya, tulisannya menggunakan huruf yang termasuk huruf vokal. Nah, suara yang keluar itu adalah huruf Y. Jadi kita tetap menggunakan Silakan disimak contoh penggunaan artikel an. Yang pertama, an orange. Silakan diteliti kata orange. Yang keluar itu suaranya apa? Huruf apa? Ya, tetap huruf O. Tulisannya O, suara yang keluar juga O. Jadi dia menggunakan an. Oke, apa sih huruf vokal itu? Ya, huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Jadi semua kata benda yang suara pertamanya, suara yang pertama keluar itu adalah A, I, U, E, O, salah satu dari huruf tersebut. Nah, itu kita menggunakan artikel an, seperti itu ya. Selanjutnya, nipple. Tulisannya A, tapi yang keluar apa? Suaranya E ya, apple, an apple. Nah, E itu termasuk suara suara vokal. Jadi kita menggunakan artikel an. Selanjutnya, an umbrella. Tulisannya U, yang keluar suaranya A, an umbrella. An actress, an actress. An hour. Nah, di sini an hour. Artinya apa itu hour? Artinya adalah jam. Nah, di situ tulisannya adalah huruf apa? H, yaitu termasuk huruf konsonan, tapi dia yang keluar saat kita melafalkannya, yang keluar itu adalah huruf vokal ya, hour. A ya yang pertama keluar. Nah, di situ kita menggunakan artikel an, tidak lagi. Meskipun dia huruf yang pertamanya yang tertulis itu adalah huruf konsonan, tapi karena dia yang pertama kita pronounskan adalah huruf A, hour. Nah, termasuk huruf vokal, jadi kita menggunakan artikel
Sampai sini paham adik-adik? Oke, silakan dipelajari ya materi terakhir di semester 1 ini. Semoga nanti ujiannya dilancarkan, amin. Dan semoga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, amin. Well, we stop here our lesson today. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Let's close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say, goodbye. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.